Selamat pagi anak-anak kami dimanapun berada, terimalah salam Dhamma, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pagi yang cerah ini, Bapak menjelaskan bab 1 Pendidikan Agama Buddha kelas 7, yaitu Pasca Penerangan Sempurna Buddha Gautama, yaitu bagian 7 minggu pasca penerangan sempurna. Minggu pertama atau kejadian minggu pertama Buddha Gautama. Sepanjang minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, meresapi kebahagiaan, kebebasan, bahasa palinya Vimutisaka. Buddha sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan, istilah palinya Patija Samuppada, dengan urutan sebagai berikut. Dengan adanya ini, sebab maka muncullah itu akibat. Dengan tidaknya timbulnya ini sebab, maka tidak timbullah itu akibat. Peristiwa pada minggu pertama ini dikenal sebagai Palanka Sataha karena Buddha Gautama tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan Patisamuppada selama 3 malam itu, pada malam pertama Buddha mengucapkan seruan gembira atau udana. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tetap duduk di atas singgasana atau aparajita, menikmati kebahagiaan menjadi seorang arahat. Berikutnya adalah Patija Samuppada. Penjelasannya yaitu ada 12. Satu, karena kegelapan batin Pali Awija, muncullah bentuk-bentuk karma atau batin sanskara. Kedua, karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran Pali inanya. Ketiga, karena kesadaran muncullah batin dan bentuk atau nama rupa. Empat, karena batin dan bentuk nama rupa, muncullah 6 landasan indria. Palinya salayatana. 5, karena 6 landasan indria, muncullah kontak. Pali pasa. 6, karena kontak, muncullah perasaan. Pali wedana. 7, karena perasaan muncullah nafsu, keinginan. Palinya tanha. 8, karena nafsu keinginan muncullah kemelekatan. Palinya upadana. 9, karena kepelekatan muncullah kelangsungan hidup atau bawa. 10, karena kelangsungan hidup muncullah kelahiran atau jati. 11, karena kelahiran muncullah penumaan dan kematian atau jara marana. 12, karena penuaan dan kematian muncullah kesedihan atau soka, ratapan atau paridewa, penderitaan atau duka, duka cita atau
domanasa, dan ke kepuasaan adalah apa ya? Sekarang yang minggu kedua, Bapak jelaskan anak-anak sekalian. Pada minggu kedua, Buddha mencapai penerangan sempurna, akan tetapi pada minggu kedua, beliau diam-diam mengajarkan pelajaran batin yang besar kepada dunia. Sebagai tanda terima kasih yang sangat besar pada pohon Bodhi yang tidak bernyawa, yaitu menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Beliau berdiri pada suatu jarak tertentu, menatap pohon tersebut dengan mata tidak bergerak selama 1 minggu penuh. Dari peristiwa ini, murid-murid beliau dan umat Buddha sampai sekarang menghargai pohon Bodhi, baik yang asli maupun pohon Bodhi yang turunannya. Minggu ini dikenal sebagai Animisa Sataha, dan tempat Buddha Gautama berdiri disebut Citya Animisa. Sikap mulia Buddha Gautama seyogianya diteladani oleh umat Buddha dengan menghormati pohon Bodhi yang pertama dan juga pohon-pohon turunan sampai saat ini. Minggu ketiga. Pada minggu ketiga ini, beliau masih berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Untuk menghilangkan keraguan-raguan makhluk dewa ini, kemudian Buddha dengan kekuatan pikirannya, beliau menciptakan jembatan permata. Beliau selama seminggu berjalan bolak-balik di atas jembatan permata, yaitu beliau menciptakan. Melihat hal ini, para dewa mempercayai dan mengagumi pencapaian terangan sempurna yang beliau capai. Minggu ketiga ini dikenal sebagai Kangkamana Sataha. Sekarang minggu keempat. Pada minggu keempat, Buddha berdiam di kamar permata yang beliau ciptakan selama seminggu. Beliau merenungkan kesulitan-kesulitan manusia mempelajari dan menyelami ajaran yang lebih tinggi atau Abhidhamma. Di sana beliau merenungkan Abhidhamma, yaitu kumpulan ajaran khusus. Kumpulan ajaran ini terdiri dari 7 risalah, yaitu Dhammasangani, Vibhanga, Datu Kata, Punggala Nati, Kata Watu, Yamaka, dan Patana. Ketika beliau menyelidiki keenam risau ini, tubuhnya tidak memancarkan cahaya. Namun ketika beliau sampai pada perenungan Patana, kemahatauannya akhirnya menunjukkan kilauan yang luar biasa. Kemahatauannya benar-benar tampak sepenuhnya melalui risalah agung tersebut. Demikianlah Buddha merenungkan dhamma yang halus dan mendalam dari risalah agung Patana dengan cara yang tak terhingga jumlahnya. Pikiran dan tubuhnya menjadi sedemikian murninya karena
karena pikirannya ajaran yang lebih tinggi, pikiran dan batin beliau sangat suci hingga dari tubuh beliau memancarkan 6 sinar berwarna. 6 pancaran warna tersebut yaitu biru, pali nila, kuning emas, pali pita, merah palinya lohita, putih odata, hingga palinya magenta, dan sebuah warna berkilau yang terbentuk dari campuran 5 warna ini, yaitu Abhasara, berpancar dari tubuhnya. Masing-masing warna tersebut mewakili sifat mulia Buddha Gautama atau guru agung kita. Bila melambangkan biru melambangkan keyakinan, kuning emas melambangkan keluhuran, merah melambangkan kebijaksanaan, putih melambangkan kemurnian, hingga melambangkan tiadanya nafsu. Sedangkan warna kilau campuran melambangkan kombinasi dari semua sifat mulia ini. Minggu keempat yang diisi dengan perenungan terhadap Abhidhamma sebagai Ratanahara Sattva. Minggu kelima. Pada minggu kelima, beliau masih berdiam di bawah Ajapala yang tubuhnya yang tumbuh di sekitar pohon bodhi sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau rasakan atau wimuti suka selama 7 hari. Ketika beliau sadar dari kondisi samadhinya, seorang pertapa yang sombong menghampiri beliau. Tanpa menunjukkan rasa hormat, dia bertanya, dalam hal apa seorang menjadi seseorang Brahmana dan kondisi-kondisinya apa membuat seorang menjadi Brahmana? Buddha menjawab, seorang dapat disebut menjadi Brahmana kalau Brahmana itu sudah membuang kejahatan, tidak memiliki sifat congkak, bebas dari kekotoran batin, mampu menguasai diri, dan mampu mengukur diri sendiri. Seseorang layak disebut Brahmana kalau dia benar-benar memiliki pengetahuan dan sudah menjalani kehidupan suci dengan benar. Pada minggu kelima ini banyak godaan yang dihadapi Buddha melalui putri-putri cantik sebagai jelmaan dari Mara Tanha, yaitu Tanha, Mara Tanha, yaitu Tanha, Arati, dan Raga. Akan tetapi semua usaha itu sia-sia dan tidak menggoyahkan keteguhan batin Buddha. Mereka menampakkan diri sebagai 3 orang gadis yang elok dan menggiurkan, yang dengan berbagai macam tarian yang erotis diiringi nyanyian yang sangat merdu dan bisikan yang memabukkan, berusaha untuk merayu dan menarik perhatian Buddha Gautama. Tetapi semua itu tidak menggoyahkan batin Buddha, sehingga akhirnya mereka pergi meninggalkan Buddha Gautama. Minggu kelima ini dikenal sebagai Ajapala Sattaha. Minggu ke-6. Pada minggu ke-6, Buddha berpindah tempat dari pohon Ajapala menuju ke pohon Mucalinda. Beliau tetap menikmati sambil meresapi kebahagiaan kebebasan yang beliau peroleh.
pada minggu ke-6 ini selama beberapa hari datang prahara menimpa beliau melalui turunnya hujan lebat dan angin dingin yang menusuk tulang. Mengetahui hal itu, Mucalinda, sang raja naga yang perkasa, keluar dari kediamannya. Ia membelitkan badannya 7 kali memutari tubuh Gotama, dan kepalanya memayungi Buddha Gotama dengan berpikir, semoga yang mulia tidak dirundung dingin, supaya jangan sampai terkena air hujan, dan jangan diganggu lalat, nyamuk, angin, teriknya matahari, dan binatang merayap. Pohon mucalinda melindungi tubuh Buddha dengan daunnya yang sedemikian rimbun sehingga tidak ada satu titik air manapun atau angin mampu menembus ke tubuh Buddha. Ternyata pohon mucalinda merupakan penjelmaan seorang dewa yang menyamar sebagai pohon mucalinda, merupakan penjelmaan seorang dewa juga. Akhirnya, setelah keadaan alam menjadi normal lagi, dewa ini kembali sebagai seorang pemuda yang lalu menghampiri dan berdiri dengan sikap hormat, menelungkupkan dua tangan di depan dada, dada di hadapan Buddha. Minggu ke-6 itu, saat Buddha Gotama tinggal dalam lilitan 7 kali sang Raja Naga Mucalinda, dikenal sebagai Mucalinda Sataha. Minggu ke-7. Pada minggu ke-7, anak-anak sekalian, Buddha dengan tenang melewati waktunya di bawah pohon Rajayatana dan mengalami kebanggaan atau kebahagiaan kebebasan. Buddha mengucapkan kalimat di bawah ini. Melalui banyak kelahiran dalam kehidupan, aku mengembara mencari, tetapi tidak menemukan pembuat rumah. Menyedihkan menjalani kelahiran yang berulang. Oh pembuat rumah, engkau telah terlihat, engkau tidak akan membangun rumah lagi. Seluruh atapmu telah rusak, tiang belandanmu telah hancur, pikiran mencapai keadaan tanpa kondisi, mencapai akhir dari nafsu keinginan. Pada saat fajar menyingsing, Buddha mengucapkan lagi pujian ini yang menggambarkan kemenangan dan pengalaman batinnya. Minggu ke-7 ini dikenal sebagai Rajayatana Sataha di kaki pohon Rajayatana. Nilai penting dalam 7 minggu pasca penanganan sempurna, yaitu bagian B, Buddha mengakui bahwa pengembaraannya yang lampau dalam kehidupan yang membawa penderitaan adalah suatu kenyataan. Hal ini dengan jelas membuktikan tentang timbal lahir atau kelahiran berulang. Beliau mengembara, berusaha mencari obat untuk mengobati penderitaan manusia dan sebagai akibatnya beliau menderita.
selama beliau tidak dapat menemukan arsitek yang membangun rumah ini atau tubuh, tidak mungkin melenyapkan penderitaan. Beliau melakukan pengembaraan setelah proses pencarian penyebab penderitaan tidak berhasil. Akhirnya anak-anak kalian sekalian, beliau menemukan penyebab penderitaan, yaitu arsitek bangunan rumah yang sulit ditangkap ini. Arsitek itu tidak terletak di luar tubuh, tetapi ternyata di dalam lubuk hati sendiri. Arsitek ini berupa nafsu keinginan atau kemelekatan, mencipta diri, unsur mental yang tersembunyi dalam semua makhluk. Bagaimana dan kapan asal nafsu keinginan ini sulit untuk dapat dipahami. Apa yang diciptakan oleh diri sendiri, maka oleh diri sendiri pula diciptakan dan dihancurkan. Penemuan ini akan menghasilkan pemberantasan nafsu keinginan untuk mencapai keadaan arahat yang disebut sebagai akhir dari nafsu keinginan. Atap rumah ciptaan sendiri ini adalah kegemaran, palingnya kilesa, seperti kemelekatan, keserakahan, palingnya loba, kebencian, bahasa palingnya dosa, kayalan, kebutuhan atau muha, palingnya kesombongan, mana, pandangan-pandangan salah, bahasa palingnya diti, keraguan-raguan, bahasa palingnya vici-kica, kemalasan, bahasa palingnya tina, kegelisahan, palingnya adalah udaca, moral yang tidak takut malu atau arika, moral yang tidak takut palingnya itu anotapa, penyangsa yang menunjang atap melambangkan kebodohan. Akar penyebab semua nafsu keinginan, kehancuran dari kebodohan dengan kebijaksanaan akan mengakibatkan penghancuran total dari rumah itu. Tiang, belandar, penyangga, dan atap adalah bahan yang diperlukan oleh arsitek untuk membangun rumah yang tidak diinginkan. Dengan perusakan mereka, arsitek kehilangan yang tidak diinginkan ini. Dengan perusahaan mereka, arsitek selalu kehilangan bahan-bahan untuk membangun rumah yang tidak diinginkan ini. Anak-anak sekalian, dengan penghancuran semua ini, maka pikiran yang sulit dikendalikan mencapai keadaan tanpa kondisi, yaitu nibbana. Apapun yang bersifat keduniawian itu ditinggalkan, dan hanya keadaan yang bersifat di luar keduniawian nibbana atau yang kekal. Sebagai penghargaan terhadap pohon bodhi yang sudah menaungi Bodhisattva Pangeran Siddhartha selama duduk bermeditasi sampai beliau memperoleh terangan sempurna. Maka umat Buddha sampai sekarang menghargai pohon bodhi. Kalau batin kita teguh, maka segala godaan akan dapat dihindari. Kita harus berlatih mengendalikan pikiran dan membersihkan batin sehingga kita mampu menghalau segala bentuk godaan. Buddha sudah menemukan arti kehidupan sejati. Kebahagiaan itu dapat dicapai kalau kita tidak melekat pada keinginan dan mampu melenyapkan nafsu keinginan atau tidak baik. Kebahagiaan abadi
Ini disebut nibbana atau nirwana. Setelah pembahasan dari bab 1 ini, anak-anakku sekalian pahami di dalam penjelasan Bapak tadi, ambil kesimpulan sehingga anak-anak sekalian bisa mengerti apa yang Bapak jelaskan panjang lebar tadi untuk bab 1. Bab 1 ini semoga anak-anak kami sekalian bisa memahami dengan baik. Ukuran atau tolok ukuran untuk memahami itu, Bapak mengadakan evaluasi atau pertanyaan akhir bab. Yang Bapak tanyakan adalah, karena ini semua pakai multi choice atau pilihan ganda, yaitu yang Bapak tanyakan biasa perintahnya, yaitu dalam pertanyaan pertama itu kan perintahnya beri tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban yang paling tepat. Sekarang nomor 1. Untuk sebelum ke itu nomor 1 dulu. Selama minggu pertama, Buddha duduk bermeditasi di bawah pohon Bodhi dan menikmati keadaan yang bebas sama sekali dari gangguan-gangguan batiniah, sehingga batinnya tenang sekali dan penuh kedamaian. Keadaan ini adalah keadaan titik-titik-titik. Perhatikan baik-baik. Bila sudah, nanti pilihannya A, jana, B, apinya, C, surga, D, nibbana. Jelas? Pertanyaan nomor 2. Bisa nanti dikerjakan langsung. Nomor 2, sebagai ungkapan rasa terima kasih dan menghargaan pada pohon Bodhi atau kepada pohon yang telah memberikan tempat untuk berteduh waktu berjuang mencapai tingkat Buddha, itu dilakukan oleh Buddha pada minggu kedua. Kedua, yaitu bermeditasi di bawah pohon Bodhi. B, bermeditasi di hutan Uruvela. C, bermeditasi dekat pohon Bodhi memandang tanpa berkedip selama 7 hari atau seminggu. D, bersujud kepada pohon Bodhi sebagai ungkapan terima kasih selama seminggu. Ketiga, untuk meyakinkan para dewa-dewa di surga yang masih meragukan apakah benar beliau telah mencapai penerangan sempurna, yang dilakukan oleh Buddha adalah titik-titik. A, menciptakan kamar batu permata yang tembus pandang. B, mengeluarkan sinar aura yang tidak biasa dihalangi oleh apapun. C, berjalan mondar-mandir di atas jembatan emas yang diciptakannya. D, berjalan di atas air.
Yang keempat, Buddha berdiam di kamar batu permata yang diciptakannya dengan bermeditasi abhidhamma pada minggu ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. 5. Selama minggu ke-7, Buddha bermeditasi di bawah pohon Rajayatana pada hari yang ke-50. Setelah puasa Buddha, ada 2 orang pedagang yang mempersembahkan makanan dari beras dan madu. Orang tersebut adalah A. Sariputra dan Munggalana. B. Tapusa dan Balika. C. Sujata dan Anatapindika. D. Yasa dan ayahnya. Ini pertanyaan bab pertama, evaluasi pertama. Ini semua dikerjakan di buku masing-masing, di rumah masing-masing. Yang kedua itu isilah. Ini ada pertanyaan lagi karena di bab latihan 1, ini latihan 2 berbentuk bukan multi choice atau pilihan ganda, tapi ini adalah uraian. Isilah titik-titik di bawah ini. Kalau lihat, isilah titik-titik di bawah ini. 1. Orang yang mempersembahkan bubur susu kepada Pangeran Siddhartha sebelum beliau mencapai penerangan sempurna adalah titik-titik. 2. Ya belum? 2. Setelah Bodhisattva Pangeran Siddhartha mencapai penerangan sempurna, beliau menghabiskan waktu menikmati kebahagiaan selama titik-titik. Ketiga, sepanjang minggu pertama, Buddha meresapi kebahagiaan kebebasan dengan sikap titik-titik. Keempat, pada minggu kelima Buddha bermeditasi di bawah pohon Ajapala Niguda tetap masih diganggu oleh 3 orang anak mara, yaitu titik-titik-titik. 5. Salah satu yang perlu dihancurkan dalam diri sendiri agar penderitaan dapat dilenyapkan adalah titik-titik. Itu pertanyaan yang tadi ini Romawi 2, tadi pilihan ganda Romawi 1, sekarang Romawi 3, yaitu jawablah dengan uraian yang jelas dan tepat. Ayo kalian menguraikan. Kerjakan, jangan takut dulu. Yang ke-1, jelaskan asal mula warna-warna sinar yang terpancar dari tubuh Buddha yang kemudian diabadikan sebagai warna bendera umat Buddha. Jelas? Ulangin. Jelaskan asal mula warna-warna sinar yang terpancar dari tubuh Buddha yang kemudian diabadikan sebagai warna bendera umat Buddha. Kedua, apakah yang terjadi pada saat Buddha bermeditasi di bawah pohon Mucalinda pada minggu ke-6? Pada minggu ke-6. Ketiga, di kamar permata Buddha bermeditasi, yaitu mengenai abhidhamma. Apakah abhidhamma itu? Jawab, jangan bengong. Keempat, keempat. Jelaskan arti warna-warna sinar yang terpancar dari tubuh Buddha itu. Ayo kerjakan. Terima kasih semua telah
menonton Bapak, memperhatikan, dan semoga bermanfaat. Saya akhiri Sabisata Bhawantu Sukitata, akhiri dengan Namo Buddhaya. Sadu, sadu, sadu.